Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari kelas A dengan NIM 23090150 dari Prodi Akuntansi S1. Di sini saya akan membahas tantangan etika profesi yang dihadapi auditor dalam era globalisasi. Adapun pembahasan yang saya akan bahas yaitu apa itu auditor, apa sih profesi etika itu, tantangan etika dalam era globalisasi, dampak tantangan etika, upaya mengatasi tantangan etika, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dan yang pertama yaitu apa itu auditor. Auditor itu orang yang memastikan bahwa laporan keuangan sudah benar atau tidak dan dapat dipercaya. Dalam pekerjaan ini, auditor harus membimbing tinggi etika profesi seperti kejujuran, tanggung jawab, dan menjaga kerahasiaan. Namun dengan globalisasi, pekerjaan auditor menjadi semakin kompleks. Mereka tidak hanya berurusan dengan aturan di satu negara, tetapi juga aturan di internasional. Selanjutnya, apa sih etika profesi? Etika profesi itu seperti nilai, prinsip, dan pedoman moral yang mengatur perilaku auditor dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Etika ini bertujuan untuk memastikan bahwa auditor bekerja secara profesional, objektif, dan tanggung jawab, sehingga hasil audit dapat dipercaya oleh semua yang berkepentingan. Selanjutnya, tantangan etika dalam era globalisasi. Itu terdapat 7. Yang pertama yaitu konflik kepentingan. Auditor kadang berada dalam posisi sulit karena perusahaan yang mereka audit juga membayar jasa mereka. Hal ini membuat auditor tergoda untuk melindungi kepentingan perusahaan, bukan kepentingan publik. Dan yang kedua yaitu tekanan komersial. Di era globalisasi, audit kantor akuntan bersaing ketat untuk mendapatkan klien. Kadang tekanan untuk menghasilkan uang yang lebih banyak membuat auditor mungkin mengurangi kualitas kerja mereka. Dan yang ketiga yaitu perbedaan regulasi dan standar. Di setiap negara memiliki aturan akuntan yang berbeda-beda. Auditor harus memahami aturan yang lokal dan internasional yang kadang bertentangan. Selanjutnya yaitu tergantungan pada teknologi. Teknologi modern, contohnya IT, mempermudah pekerjaan auditor, tetapi juga membuat peluang baru untuk memanipulasi data. Selanjutnya itu kompleksitas transaksi global. Perusahaan seringkali memiliki struktur keuangan yang rumit. Auditor harus memeriksa transaksi lintas negara yang sulit dilacak. Contohnya, dana yang dialihkan melalui beberapa negara untuk menghindari pajak. Nah, selanjutnya itu korupsi dan kecurangan. Di beberapa negara, korupsi dianggap sebagai bagian dari bisnis. Auditor bisa menghadapi tekanan untuk menutupi hal ini. Contohnya, auditor diminta untuk mengembalikan pembayaran suap yang tercatat dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu ketidakpastian ekonomi dan politik. Perubahan kebijakan ekonomi global dan ketidakstabilan politik dapat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Contohnya, krisis ekonomi di suatu negara bisa membuat perusahaan memberikan data yang tidak akurat untuk menarik investor. Selanjutnya itu dampak tantangan etika yang terdapat 3. Yang pertama yaitu kepercayaan publik menurun. Itu jika auditor melanggar etika, masyarakat akan kehilangan kepercayaan kekayaan pada laporan keuangan perusahaan. Dan yang kedua yaitu sanksi hukum. Auditor yang melanggar aturan bisa terkena hukuman seperti denda atau dicabut izinnya. Dan yang terakhir yaitu kerusakan reputasi. Baik individu auditor maupun kantor akuntan bisa kehilangan nama baik jika di mata publik. Jika nama baik mereka di mata publik. Selanjutnya itu upaya mengatasi tantangan etika terdapat 4. Yang pertama yaitu bela- yang pertama yaitu penguatan regulasi. Itu contoh seperti membuat aturan yang lebih jelas dan seragam di seluruh dunia untuk mengurangi perbedaan antara negara. Dan yang kedua yaitu pelatihan dan edukasi etika. Auditor perlu berlatih untuk memahami nilai etika dan belajar menghadapi tekanan yang mungkin memengaruhi keputusan mereka. Dan selanjutnya itu penggunaan teknologi etis. Auditor bisa menggunakan alat teknologi yang canggih untuk membantu mendeteksi kecurangan, tetapi tetap harus memeriksa dengan teliti untuk menghindari kesalahan. Dan yang terakhir yaitu budaya transparansi. Perusahaan dan auditor harus bekerja sama. Itu mendorong keterbukaan, misalnya dengan mengungkapkan semua informasi yang relevan secara jelas. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Di era globalisasi,
membawa banyak peluang tetapi juga tantangan besar bagi auditor untuk tetap menjaga integritas dan kepercayaan publik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.